Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari matematika tema 8 dengan topik satuan tidak baku. Dengan menggunakan satuan tidak baku, kita akan belajar mengukur panjang, mengukur berat, mengukur waktu, dan mengukur suhu. Ada yang tahu tidak satuan tidak baku itu apa? Satuan tidak baku adalah satuan yang hasil pengukurannya berbeda-beda pada setiap orang. Sebagai contoh, mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal. Mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal tentunya tidak akan sama hasil pengukurannya pada setiap orang atau pada orang dewasa dan anak kecil. Mengapa? Karena jengkal orang dewasa dan anak-anak berbeda ukuran, sehingga hasil pengukurannya akan berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengukur panjang dengan menggunakan satuan tidak baku. Berikut merupakan dua contoh satuan tidak baku yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Yang pertama adalah jengkal. Jengkal adalah jarak antara jempol dan kelingking. Yang kedua adalah depa. Depa yaitu jarak antara kedua tangan yang direntangkan. Sekarang kalian dapat mencoba menghitung pengukuran dengan menggunakan jengkal pada 3 benda berikut. Yang pertama, coba hitung panjang meja. Yang kedua, coba hitung berapa panjang buku tulis. Dan yang ketiga, coba hitung berapa panjang pintu di rumah kalian. Setelah kalian melakukan pengukuran, sekarang kita mendapatkan hasilnya. Yang pertama, meja panjangnya 5 jengkal. Yang kedua, buku tulis panjangnya 2 jengkal. Dan yang ketiga, pintu panjangnya 18 jengkal. Sekarang, dapatkah kalian mengurutkan panjang ketiga benda tersebut dari yang terpendek ke yang terpanjang? Jawaban yang benar adalah buku tulis, meja, dan pintu. Jadi yang paling pendek adalah buku tulis, yang sedang adalah meja, dan yang paling panjang adalah pintu. Lalu bagaimana dengan jawaban kalian? Sudah benar kan? Selain menggunakan jengkal dan depa, kalian pun dapat menggunakan pensil, pulpen, korek api, langkah kaki, dan lidi untuk menghitung panjang benda. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengukur berat dengan menggunakan satuan tidak baku. Cara mengukur berat dengan menggunakan satuan tidak baku yang pertama adalah dengan menggunakan penggaris yang disimpan di atas balok. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan gantungan baju dan kantong plastik. Nah, sekarang kita dapat melihat pengukuran berat dengan menggunakan gantungan baju. Sekarang coba kalian lihat, berapakah berat satu buah sendok? Ya, berat satu buah sendok sama dengan 5 butir kelereng. Selanjutnya, ayo kita coba hitung berapa berat benda-benda berikut.
Yang pertama, tempat pensil. Yang kedua, buku gambar. Yang ketiga, botol minum. Kita akan menggunakan gantungan baju dan kantong plastik sebagai alat pengukur berat. Setelah melakukan pengukuran, sekarang kita mendapatkan hasilnya. Berat tempat pensil sebanding dengan 15 kelereng. Berat buku gambar sebanding dengan 4 butir kelereng. Dan berat botol minum sebanding dengan 23 kelereng. Sekarang coba kita urutkan dari benda yang paling berat ke yang paling ringan. Urutan benda dari yang paling berat ke yang paling ringan adalah botol minum, tempat pensil, dan buku gambar. Jadi yang paling berat adalah botol minum dan yang paling ringan adalah buku gambar. Materi selanjutnya adalah mengukur waktu dengan menggunakan satuan tidak baku. Untuk mengukur waktu dengan menggunakan satuan tidak baku, kita dapat menggunakan istilah sebentar dan lama. Sebentar yaitu membutuhkan waktu sedikit, dan lama yaitu membutuhkan waktu banyak. Sekarang coba kalian amati kegiatan manakah yang memerlukan waktu lama dan sebentar. Nah, kegiatan yang memerlukan waktu lama adalah belajar dan tidur. Sedangkan kegiatan yang memerlukan waktu sebentar adalah memakai baju dan menggosok gigi. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengukur suhu dengan menggunakan satuan tidak baku. Untuk mengukur suhu menggunakan satuan tidak baku, kita dapat menggunakan istilah panas dan dingin. Panas dan dingin ini kita dapat merasakannya melalui kulit dan tangan kita. Berikut merupakan salah satu contoh mengukur suhu dengan menggunakan tangan. Ayo kita baca sama-sama percakapan antara Dayu, Siti, dan Lani ya. Dayu, kamu terlihat pucat. Apakah kamu sakit? Tidak tahu, Siti. Saya merasa lemas. Mungkin lelah setelah kegiatan tadi. Coba saya pegang dahimu. Wah, badanmu terasa hangat. Nah, kita tahu bahwa tubuh Dayu terasa hangat setelah dipegang oleh tangan Lani. Ini merupakan salah satu contoh mengukur suhu badan dengan menggunakan tangan. Sekarang kita akan mencoba mengukur keempat benda berikut. Yang pertama adalah es batu. Yang kedua adalah batu yang dijemur. Yang ketiga, air mendidih. Dan yang keempat adalah es krim. Sekarang coba kita ukur benda manakah yang bersuhu dingin dan benda manakah yang bersuhu panas. Nah, setelah diukur, rupanya benda yang bersuhu dingin adalah es batu dan es krim. Sedangkan benda yang bersuhu panas adalah batu dijemur dan air yang mendidih. Demikian pembahasan materi matematika tema 8 tentang satuan tidak baku. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.